Dengan segala hormat, kami ingin menyampaikan bahwa ada perubahan pada acara dari yang sebelumnya telah dijadwalkan. Perubahan ini dilakukan karena beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zulfa Mustafa harus melanjutkan acara ke Batu Malang. Untuk rangkaian acara selanjutnya adalah orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Honoris Causa Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kami, wabil khusus Al-Mukarram guru kita bersama Romo Kiai Haji Dr. Musta'in Syafi'i, Romo Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, Romo Kiai Haji Syakir, Romo Kiai Haji Profesor Dr. Khalil, serta yang mewakili Bapak Bupati Jombang, wabil khususil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Romo Kiai Haji Ainul Yakin, jabatannya Menteri Perhubungan. Para wali santri, para masyayikh yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, para santri-santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang membanggakan. Insya Allah semua yang hadir diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita semua dikumpulkan Allah mendapat berkahnya wisuda hafidh yang ke-11 Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya memaksa hadir ke tempat ini di waktu yang sangat singkat, sempit, karena tadi sudah disampaikan saya harus ke Batu Malang acara PCNU tadi malam di Magetan, acara PCNU Magetan. Tapi Kiai Ainul Yakin ini luar biasa, gercik itu Bang, gercik itu ya. Terus itu meminta saya hadir. Saya ingat dulu ada seorang ahli Quran dan ahli hadis namanya Hisham bin Ammar. Itu perawi riwayat qiraah sab'ah dari Ibnu Amir. Tapi ini ahli Quran, ya ahli hadis, muhaddis kabir, Asy-Syami, asalnya dari Damaskus. Itu kalau sudah punya kepengen, ya itu Kiai Ainul Yakin mirip nih ya. Hisham bin Ammar, nanti bisa dicek dalam Syiar A'lamin Nubala, kitabnya Imam Adz-Dzahabi. Itu kalau sudah kepengen itu gerjiknya itu, lah ini beliau seperti Imam Hisham. Beliau itu dulu ngaji berangkat dari Syam oleh abahnya Ammar
disuruh ngaji kepada Imam Malik di Mekah, di Madinah. Disuruh ngaji itu sampai abahnya menjual rumah. Rumahnya dijual, seingat saya 20 atau 200 dinar, ngasih itu ya, saya lupa persis. 20 dinar. Pokoknya kamu nanti harus ngaji sama Imam Malik. Kamu supaya mendengar hadis langsung dari Imam Malik, sehingga kamu nanti bisa kesana kemari, paling tidak punya sanad dari Imam Malik, bisa mengatakan haddatsani Malik. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu, para santri pondok Amalatul Quran, pada masa itu salah satu kebanggaan para ulama dan ahli ilmu manakala yang bersangkutan mendapatkan sanad langsung dan bisa sorogan atau mendengar langsung gurunya membaca kitab. Tapi thariqatu as-sama, mendengar dari guru yang kemudian dikenal dengan haddatsani atau akhbaroni, itu menurut sebagian ulama lebih tinggi levelnya daripada thariqatul qiraah, qara'tu 'ala syaikh. Ada yang mengatakan thariqatul qiraah, cara sorogan, lebih tinggi. Wa fihi ma khilaf, dalam dua masalah ini ada perbedaan ulama. Singkat cerita, Imam Malik itu waktu disowani oleh Hisham bin Ammar sudah sepuh, sudah tidak pernah baca kitab Muwatta langsung, itu tidak pernah, karena sudah sepuh. Bahkan Harun ar-Rasyid yang dia adalah raja pernah minta Imam Malik baca kitab Muwatta, agar Harun ar-Rasyid pernah mendengar kitab Muwatta. Misalnya Imam Malik baca hadis musalsal bil awwaliyah misalnya, itu yang terkenal, atau hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala misalnya, itu supaya Harun ar-Rasyid bangga kesana kemari bisa mengatakan haddatsani Malik. Itu Harun ar-Rasyid gagal. Pertama ngirim surat, ya mirip beliau, ngirim surat ke sana, ngirim utusan santri, ngirim surat oleh Imam Malik. Dijawab suratnya Harun ar-Rasyid yang dibawa menterinya, jawabannya singkat, amma ba'du, sesudah muqaddimah, fa innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Wa innal ilma kharaja minkum, dan ilmu itu keluar dari keluarga Anda, khalifah. Anda ini Bani Abbasiyah, keturunannya Ibnu Abbas, ahli ilmu. Wa in rafa'tumuhu irtafa, kalau Anda muliakan ilmu, mulialah ilmu. Wa in wada'tumuhu tadha, kalau Anda rendahkan ilmu, rendahlah ilmu. Harun ar-Rasyid gemetar dapat surat. Coron jombange niku, nek kowe kate ngaji moro mrene, datanglah ke sini. Dudu aku sing kon moro nggonmu ning Baghdad, saya adanya di Madinah. Goyang Harun ar-Rasyid pergi, Pak. Datang ke Madinah sak anake, sak menterine. Masya Allah. Untung saya madhabnya bukan madhab Maliki ya. Kalau saya madhabnya Maliki, saya kan madhabnya Syafi'i, Pak Gus Mustahil. Kalau saya madhab Maliki, saya bilang Kiai Ainul Yakin, kalau mau ngaji jenengan yang datang ke rumah saya, ke Priok sana aja. Bukan saya suruh datang ke Jogo. Sudah sampai Madinah masih gagal mendengar hadis haddatsani Malik. Kenapa gagal? Begitu Imam Malik ngaji, fikirnya Harun ar-Rasyid Imam Malik yang baca kitab Muwatta. Tapi Imam Malik meminta salah satu muridnya baca, ya Muhammad, ya Ahmad, anta iqra'il Muwatta, kau baca kitab Muwatta. Harun ar-Rasyid kaget. Imam Malik, kok bukan panjenengan yang ngaos kitab Muwatta, kok santrinya? Aku wis tuwa, suwi aku ora maca Muwatta, sing maca santriku padha wae. Tapi
anta iqra. Kau yang baca Ahmad, Hisham ini berdiri lagi. Wahai Imam Malik, tolong anda yang baca kitab Muwatta, tolong anda yang baca kitab Muwatta, jangan anak itu. Jare wong sing ngaji ning ngene Imam Malik, lho bocah iki ora ngerti akhlak. Akhirnya dikasih, kalau zaman dulu kalau santri rada beler itu suka dipecut apa tuh kayak gitu. Kalau dulu apa namanya? Pakai apa namanya? Jiwet, tapi pakai pecutan, pakai pecut, apa namanya? Ya semacam tongkat kecil. Apa namanya? Rotan. Pecut di jahanam. Dipecut sama santri Imam Malik yang sing apik kowe, dipecut 15 kali. Hisham bin Ammar teriak nangis. Ya Allah, Imam Malik ini katanya, saya jauh-jauh dari Syam, dari Syria, bapak saya jual rumah supaya saya ngaji ke sini, pengen mendengar Imam Malik baca sendiri kitab Muwatta'nya. Kok sampai tega-teganya di sini saya bukan mendengar Imam Malik membaca hadis Muwatta', saya malah dipecut 15 kali. Ya Allah, kok ono kiai model ini. Imam Malik bingung. Ya Allah. Wahai anakku, ya Allah, sepurane. Minta maaf. Saya salah. Jadi abahmu jual rumah ya? Nggih. Saya minta ikhlas, minta maaf. Bagaimana supaya kau bisa memaafkan saya? Kata Hisham bin Ammar, wahai Imam Malik, panjenengan wau mecut kula pinten? 15 kali. Baru halal kalau jenengan baca hadis pada saya 15 hadis. Wah, akhirnya dibaca Imam Malik 15 hadis lengkap sak rawinya. Begitu sudah selesai ditanya, sudah halal ya? Sudah halal. Ya lumayan, tapi kalau mau boleh saya dipecut lagi supaya tambah lagi hadisnya. Nah, Ainul Yakin ini Hisham bin Ammar. Paham ya? Iya, sudah tahu saya waktunya sempat ngotot, pokoknya saya datang. Lah saya ini kesini sudah tahu kalau guru saya Kiai Musta'in Syafi'i ini, saya tidak ingin menggurui, nggak berani saya. Beliau itu masya Allah orang yang alim di bidang Quran, orang yang hafid Quran, ahli tafsir pun sekarang jarang. Saya kesini anak-anakku, saya ingin dapat barokah. Sebab ya Allah, salah satu impian saya itu adalah saya juga ingin seperti anda semua menjadi hamilul Quran. Pengen anak cucu saya, bapak ibu, para wali santri, saya juga pengen seperti panjenengan punya putra para hamilul Quran yang hafal-hafal Quran ini seperti ini. Karena memang menurut saya orang hafal Quran dan juga orang yang seperti beliau-beliau alim-alim termasuk yang diamanati menjadi pengurus NU itu sesuatu yang ditakdirkan Allah. Mbah Hasyim Asy'ari, banyak orang yang mengatakan beliau itu sama seperti panjenengan, hamilul Quran, hafal Quran. Mungkin mangke Romo Kiai Musta'in atau para pengasuh bisa menjelaskan. Saya hanya mendengar, membaca sebagian mengatakan seperti itu. Hanya Mbah Hasyim Asy'ari tertutup sisi hamalatul Quran beliau dari sisi aktif di Nahdlatul Ulama dan juga beliau sebagai ahli hadis. Tapi kecintaan Mbah Hasyim terhadap Al-Quran dan para ulama-ulama Quran tidak diragukan. Guru saya, dan ini cerita masyhur di Pondok Kajen sana di Pati, saya dari Pati Kajen. Mbah Hasyim Asy'ari punya putra namanya Al-Maghfurlah Gus Karim. Nggih. Pondoknya teng Kajen. Mbah Hasyim sebagai orang sepuh atau orang tua maksud saya, umumnya orang tua anaknya mondok ditilii, ditengok. Mbah Hasyim sudah jadi ulama besar, sudah bergelar Hadratus Syekh. Ketika ke Kajen, beliau melihat namanya Kiai Abdus Salam, ayahnya Mbah Abdullah Salam, kakeknya Kiai Sahal Mahfud, guru kami, Rais Am PBNU. Beliau itu hamalatul Quran, hafal Quran. Sebutannya dulu ya,
sebagai Mbah Sarno. Mbah Sarno itu mbah sing nang pasar ono ning pasar, karena beliau itu cara ndresnya itu unik. Kalau tadi Kiai Nul Yakin menjelaskan santri sini pakai sanap, kalau malam tahajud berapa? Setengah juz, 1 juz. Mbah Sarno itu kalau ndres bukan di tempat yang sepi, di tengah malam tahajud itu untuk melanyahkan Qur'annya itu beliau ke pasar. Ten pasar mbah ya. Makanya dipanggil Mbah Sarno ning pasar ono. Itu beliau duduk di samping pedagang komat kami. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman lidhra ba'san syadidan min ladunhu yubashshiral mu'minin. Terus orang kampung zaman dulu nggak ngerti, dikiranya ini orang nggak begitu waras, karena komat kami deres selesai pulang. Subhanallah, deresnya di tempat yang ramai. Ketika Mbah Hashim ke sana melihat beliau itu ngajar anak-anak kecil setoran Quran, Mbah Hashim Asy'ari nangis. Ya Allah Yai, kula niku pengen seperti panjenengan ngajar Quran, mendengarkan setoran anak-anak kecil ini ngaji Quran, setoran Quran, kula mboten saged, kata Mbah Hashim Asy'ari. Kenapa, kata Mbah Hashim Asy'ari, guru-guru Quran seperti ini apalagi ngajar anak-anak kecil itu orang-orang yang mukhlis. Kenapa? Ikhlas. Ya anak kecil itu mau dipameri apa? Kiainya mau pamer susah. Kalau model, mohon maaf kita ini, apalagi saya yang di panggung ngaten niki atau dosen-dosen ya Prof. Wah itu kan kalau sudah bicara sistematik, kemudian literaturnya lengkap, ya bisa sedikit-sedikit riak lah, pamer-pamer gitu. Mulang jaji itu apa sih yang dipameri coba? Mana tahu anak kecil kalau kiainya itu orang alim, enggak tahu. Kalau niku pengin kados jenengan, ya Allah, enggak ada riaknya. Jadi Mbah Hashim Asy'ari itu iri sama hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Quran, karena beliau ini adalah para kekasih Allah, orang-orang dekatnya Allah, para wali-walinya Allah. Inna lillahi ahlina, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dekat, memiliki para wali, memiliki para kekasih. Manhum ya Rasulullah, kata para sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Ahlul Qur'ani wa khassatuh, mereka adalah orang-orang yang hari-hari menghafalkan Quran, hari-hari merawat Al-Quran, hari-hari mereka itu terus mengajarkan Al-Quran. Mereka inilah ahlullahi wa khassatuhu, kekasihnya Allah dan orang dekatnya Allah. Akhrajahu Ibnu Majah wan Nasa'i wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wan Nasa'i wa Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, niki para wali. Makanya beruntung, ya Allah, dongakno ya lah. Moga-moga saya bisa seperti sampean. Amin. Anak-anak saya bisa seperti niki lho Bu, Pak. Masya Allah, jenengan beruntung. Nikmat nih punya anak-anak yang hafal Quran di wisuda 172 orang ini. Walaupun jangan cepat bangga dengan apa yang Anda peroleh, sebab kata guru saya Mbak Abdullah Salam, beliau pernah bilang pada senior saya sedikit ya, kebetulan namanya sami kali jenengan, tukang orang dalamnya Mbak Abdullah Salam, guru saya, namanya Musta'in, kakak kelas saya. Iya, sama guru Quran kados ya yakin ada pondok Quran, hafal Quran terus tensara. Kata Mbak Abdullah Salam, zaman saiki ku wong sing hafal Quran ora ono. Dadain orang sekarang itu sing hafal Quran ora ono. Sing ono mok lanyah ngono to. Wah. Lah bedane napa, Mbah? Kata kakak kelas saya ini, Kang Musta'in ini. Ane wong hafal Quran kuwi iku dekne kuwi ukurane kaya wong maca Fatihah. Tangi turu, tek, Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung lancar. Ora pati mikir. Iku lagi hafal tenang. Kalau Anda belum sampai level itu, begitu bangun baca langsung ngelinduri Quran, berarti sampean belum betul-betul disebut hamalatul Quran. Ini baru dari sisi menghafalkan, belum dari sisi fahmul Quran, belum dari sisi kemudian mengejawantahkan Al-Quran. Hadza syai'un akhar, li'anna hamlal Quran wa hifdzal Qur'ani syai'un wa fahmuhu syai'un akhar. Menghafalkan Quran itu sesuatu, memahaminya sesuatu, menerjemahkannya lagi sesuatu. Oleh karenanya panjang. Saya kagum dengar ada santri di sini 1 tahun hafal Quran, ada yang 4 bulan hafal Quran. Saya kagum, tapi jangan dulu bangga. Sebab kata guru saya Mbak Abdullah Salam, zaman saiki wong sing tenan-tenan hafal Quran kuwi ora ono, sing ono kuwi lagi lanyah. Masya Allah. Beliau ini sanad Qurannya dari Mbah Arwani, besan beliau dari Kiai Said Sampang. Nggih. Niku pastinya dari Mbah Munawir. Mbah Munawir itu kita tahu salah satu guru Quran paling utama di Indonesia. Maka dalam salah satu bait syair saya katakan, idza su'ilta umdatul qurra'iman munawwirun nazilu Jogja fa'laman wal muntaha wal arwani qudwatuna fasahihil a'mala taslam fitana. Idza su'ilta, jika Anda ditanya, umdatul qurra'iman, siapakah orang yang dijadikan pegangan utama sanad Quran? Munawwirun ay kul munawwir, beliau adalah Kiai Munawwir nazilu Jogja fa'laman, seorang ulama yang tinggal di kota Jogja. Fa'laman, maka taulah Purwosiro, kan gitu ya. Wal muntaha wal arwani qudwatuna, Mbah Muntaha Kalibeber Wonosobo. Wal arwani, Mbah Arwani mana namanya? Kudus. Qudwatuna adalah panutan kita. Fasahhihil a'mala taslam fitana, ya, maka luruskanlah niatmu dalam menghafal Al-Qur'an, taslam fitana, insyaallah kau akan selamat. Nah, oleh karenanya sesudah Anda semua di wisuda ini tantangan baru muncul. Sejauh manakah Anda semua bisa betul-betul merawat Al-Quran? Merawat Quran ini berat. Nggih. Kalau tadi dibisiki oleh Mbak Yai Musta'in, Al-Quran yakni asyaddu tafallutan, cepat sekali dihafalkan, tapi juga cepat sekali apa namanya? Hilang. Masya Allah. Maka murajaah, menjaganya ini juga penting. Lah ternyata salah satu cara ya, murajaah Al-Quran itu ya, selain memang tadi buat sholat, deres, tadarusan bersama dengan sahabat-sahabat, ada komunitas seperti di Maroko. Setahu saya itu mereka punya komunitas ba'dal maghrib, ba'dal asar, ba'dal subuh itu membaca Quran rame-rame per hizib kalau di sana, bukan per juz. Sampai di Maroko itu saya punya sahabat 12 tahun lalu saya ke sana. Beliau pegawai Kementerian Agama Maroko, namanya Nasir Busbah itu kalau mengirim surat pada saya, dia bangga menyebut dirinya min akhikum Nasir Busbah min ardi hamalatil Quran, min ardi hafadhatil Quran, dari sahabatmu Nasir Busbah. Kalau dia bersurat elektronik pada saya, ya, beliau bilang dari sahabatmu Nasir Busbah, dari negeri para penghafal Quran, ardu hamalatil Quran, ardu hafadhatil Quran. Dia bangga sekali menyebut dirinya sebagai orang yang datang dari negeri penghafal Quran. Di Maroko itu 2% dari penduduknya ya hafal Quran.
Selain Maroko, setahu saya negeri yang banyak penghafal Quran Pakistan. Nanti Anda bisa cek itu. Di Pakistan para penghafal Qurannya luar biasa. Di sana mungkin Anda akan kaget menemukan pegawai di pom bensin itu hafal Quran. Kalau kali saya dengan Ki Mustafa Akil, adiknya Kiai Said Akil, Profesor Kiai Said Akil Sirat, waktu saya ke sana ke Maroko malam-malam dari Tanjir menuju Rabat, ibu kota negara Maroko itu, mampir pom bensin sholat isya. Di depan kami itu sholat, para pegawai pom bensin kan seragamnya kelihatan. Karena tempatnya kecil, Prof. Niku, Kiai, kami antri duduk. Wah ya, tunggu. Di luar dugaan. Ya Allah, niku Quran yang dibaca itu pada saat selesai Fatihah, suratnya tengah-tengahnya. Al-Isra. Bacaannya waras ya. Nah, ini kami ini katanya kiai-kiai PBNU sholat isya bacaannya wadduha. Ngono bacaannya waras. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Panjang. Kita nangis, ya Allah. Ini pegawai pom bensin bacaannya kok tengah-tengah. Oh, ternyata mereka punya tradisi merawat Al-Quran lewat bacaan rutin itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiap hari ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar mereka punya bacaan. Karena saya tahu menjaganya ini berat. Apalagi kalau panjenengan kebetulan tidak ditakdirkan sebagai kiai yang memiliki pesantren seperti beliau-beliau, yang pasti ada santri, karena kiai yang punya santri setoran secara alamiah terbantu. Kiai dosen yang mengajar apalagi bidang tafsir terbantu. Bagaimana kalau saya, kata santri ini, saya kebetulan dokter, saya kebetulan insinyur, saya kebetulan engineer, tidak bisakah saya menghafalkan Quran? Jawabannya ternyata bisa kok. Saya berkali-kali bertemu orang-orang yang di luar dugaan, seperti Syekh Yusri Jabri, beliau dokter tapi hafal Quran. Saya bertemu seorang arsitek atau teknik sipil orang Mesir. Satu ketika tidak sengaja saya ngisi pengajian di Jakarta, saya menyebut beberapa ayat Quran, kemudian dia nyaut, terlihat orang ini hafal Quran. Subhanallah, orang teknik sipil, seorang insinyur hafal Quran. Ternyata mereka itu selain memang menjaga secara rutin bacaannya, orang-orang yang pekerjaannya mungkin tidak berkelindan dengan katakanlah setoran hafalan, itu membiasakan memahami apa yang ada di Quran, kemudian dicocokkan dengan pekerjaannya. Jadi ayat-ayat yang dalam Quran itu diteliti, diperhatikan, atau kemudian ketika menemukan sebuah fenomena mencoba difahami, maka itu sangat kuat sekali masuk untuk dihafalkan. Sama seperti kami santri yang biasa kuat dalam tradisi Bahsul Masail, Prof. Kiai. Dalam tradisi santri Bahsul Masail itu biasanya kalau santri mendiskusikan sesuatu dibahsul masailkan, dan itu dibahsul masailkan dari kami saat masih jadi santri seperti Anda ini, umur 17, 18, 20, walaupun kami sudah tua umur 50 masih ingat ya. Karena ini pernah didiskusikan. Lah inilah yang perlu kemudian dalam tradisi para penghafal Quran itu mendiskusikan ayat-ayat itu dalam satu diskusi, sehingga kemudian akan ingat bahwa ayat ini punya pesan yang luar biasa, baik secara hukum fikih maupun pelajaran yang lain. Sebab walaupun saya tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan Imam Ibnu Hazm yang menolak qiyas menggunakan dalil ayat ma farratna fil kitabi min syai', itu dalil yang digunakan Imam Ibnu Hazm untuk menolak qiyas. Ini mohon maaf singkat saja.
Semua itu ada dalilnya nang Quran. Kira-kira gitu. Ayatnya itu, ma farratna fil kitabi min syai'. Tapi pada sisi lain, pandangan Imam Ibnu Hazm itu betul juga bahwa Quran itu seringkali ada pesan-pesan yang al-kamin ya, yang tersembunyi, yang kalau kita merenungi ada. Dulu ada seorang ulama namanya Dr. Salim Bandawilan, menulis kitab Ajaibu Qasasil Quran, keajaiban-keajaiban kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini saya mau cerita. Ayat Quran itu luar biasa. Ceritanya ada orang Mesir tinggal di Amerika, dokter bedah kandungan. Dia praktek, ada 2 orang ibu melahirkan. Yang satu anaknya laki-laki, yang satu anaknya perempuan. Delalah, kata orang Jawa, delalah. Dokternya, perawatnya lupa memberi tanda bayi ini yang laki-laki anaknya ibu yang A, yang perempuan anaknya ibu yang B. Lupa, Allah kasih lupa dua-duanya. Perawatnya lupa, dokternya lupa. Singkat cerita, ibunya juga mungkin waktu melahirkan kelenger tidak tahu yang anaknya itu laki atau perempuan. Itu kalau Allah mau buat sesuatu itu, ini luar biasa. Singkat cerita, saudara-saudara, singkat cerita, dokter bingung, perawat bingung. Untungnya dokternya ini santri, punya guru di Mesir. Dia tanya, telepon gurunya, Pak Kiai, ada apa tidak dalam Al-Quran penjelasan yang bisa menjelaskan, menjawab muskil yang saya alami? Bagaimana cara menjawab anak laki-laki ini anaknya ibu yang mana, anak perempuan ini anaknya ibu yang mana? Kiainya kebetulan kiai fikih. Kata kiainya, saya itu takhasus fikih, bukan takhasus Quran. Kalau takhasus Quran tanya sama Kiai Musta'in Syafi'i, beliau dokter Quran. Cuma yang saya tahu dalam Quran itu ada ayat, tapi membahasnya kalau bab anak laki dan perempuan itu bukan masalah ini nanti anaknya siapa, tapi adanya itu kalau anak laki-laki dan perempuan warisannya laki-laki berapa bagian? 2, perempuan 1 bagian. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang ada hanya itu. Kalau laki-laki warisannya 2, kalau perempuan warisannya. Hebatnya dokter ini. Kadang-kadang itu ada dokter, ada insinyur, tapi bisa menemukan jawaban lebih cepat dari kiainya yang ahli fikih. Sudah ketemu kiai jawabannya. Loh, ketemu bagaimana? Loh, saya cuma jelaskan bahwa ayatnya yang ada itu bagian warisan laki-laki 2, perempuan 1. Sudah ketemu kiai. Kata muridnya ini yang dokter kandungan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan warisan perempuan 1, laki-laki 2, itu artinya Allah memang mendesain laki-laki itu kebutuhannya 2 kali lipat dari perempuan. Warisannya lebih banyak, berarti kebutuhannya lebih besar dari perempuan. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Laki-laki kebutuhannya jauh lebih besar dari perempuan. Makanya tanggung jawabnya juga jauh lebih besar. Warisannya 2 bagian, perempuan 1. Kalau kebutuhannya lebih besar, tanggung jawabnya besar, itu artinya saya cukup nanti tes bayi perempuan ini, bayi laki-laki ini disusukan pada ibunya. Kalau ini bayi laki disusukan pada ibu pertama kok nangis terus, berarti bukan itu ibu kandungnya. Karena kalau itu ibu kandungnya, mohon maaf, air susunya sudah disiapkan untuk bayi laki-laki. Subhanallah. Ini contoh basul masail, cara ngambil dalil dari Quran. Betul, disusukan pada ibu pertama nangis, ibu. Begitu disusukan pada ibu kedua tidak nangis, berarti ini ibu. Masya Allah. Ada yang nanya, kenapa enggak dites DNA Pak Kiai? Nah, ini tuduh Habib kok.
Sekarang yang disuruh tes itu katanya Habib, katanya gitu, guyonannya gitu. Persisnya zaman itu ya belum terpikir. Tapi dari sini kita tahu bahwa memang air susu ibu itu dipersiapkan Allah untuk siapa? Anaknya, bukan untuk kok ayahnya. Ya, saudara-saudara hadirin. Maksud saya tadi Kiai Ainul Yakin itu pesannya cuma satu sebenarnya pada saya. Tolong nanti kalau sambutan sebagai PBNU, santri-santri saya dibombong hatinya. Karena banyak orang yang menganggap bahwa para penghafal Quran ini masa depannya enggak jelas. Masa depannya suram. Loh, kata siapa? Para penghafal Quran itu sudah disebut tadi ahlullahi wa khassatuhu. Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu, para kekasih Allah. Dengan harus yakin dimanapun tadi, jadi insinyur, jadi dokter, jadi apapun, kalau penjenengan merawat Al-Quran ini, insya Allah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, meninggalkan para kekasihnya, para wali-walinya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya sebagai pengurus NU ya hadir di sini, saya juga ingin berpesan, tolong santri-santri Amanatul Quran jangan lupa nanti kalau sudah dimanapun Anda berada, jangan tidak aktif, jangan tidak berjuang di Nahdlatul Ulama. Karena Al-Quran dan Nahdlatul Ulama ini kalau dirawat sama-sama berkah. Panjenengan merawat Al-Quran berkah, panjenengan merawat Nahdlatul Ulama, jadi apapun berkah. Romo Kiai Musta'in Syafi'i ini aktif di JQH, Jamiatul Qurra wal Huffaz, sebuah badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama yang ngurusi para hafid-hafid hamalatul Quran, para qurra ini di sini dirawat. Pesan ini kepentingan saya pada penyidik. Karena sudah menghafal Quran, ya Allah, menghafal Quran dan aktif di NU itu ditakdirkan. Maka saya katakan, halummu linahdatikum muddakir fa NU biqur'anikum muntashir namutu wa nahya ala hubbiha wa barakatuha matarun munhamir faya ajaban kaifa yansal bashar wa yahmiluhu hamilun qad kudir nafuzu bihi wa bi khidmatihi fakadr. Beliau tadi menyebut kader. Saya lihat di mukaddimahnya, kader itu jamaknya kawadir. Jadi sara mu'arrab, yani kalimah Indonesia yani sara mu'arrab. Nafuzu bihi wa bi khidmatihi fa'adr bi iqbalina mustamir halummu li nahdatikum muddakir. Hayo, mari Anda aktif di NU, di bagian apapun, di banomnya, di lembaganya, di JQH boleh, di lembaganya boleh, di NU-nya langsung, di muslimatnya, di fatayatnya, di ansornya. Hayo aktif. Muddakir muddakir. Ini semua dari surah Al-Qamar Nabi. Saya iktibas semua itu pakai bahar mutaqarrib. Wahai orang yang mau mengambil pelajaran, fa NU bi Qur'anikum muntashir. Karena Nahdlatul Ulama dengan Quran yang Anda bawa ini, panjenengan para hafal Quran Anda ajarkan semua, di NU kan semua itu, semua santri-santri Anda. NU kalau Anda terus mengajarkan santri-santrinya Anda di kota, di desa, Pak NU bi Qur'anikum muntashir. NU akan menyebar dengan Quran yang Anda hafalkan. Namutu wa nahya, kita akan hidup dan mati, ya, ala hubbiha, untuk cinta NU. Wa barakatuha,
karena keberkahan NU, matarun, laksana hujan munhamir yang sangat deras. Faya ajaban kaifayan sal bashar, wahai alangkah anehnya kaifayan sal bashar, bagaimana manusia bisa lupa. Wa yahmiluhu hamilun qad kudir, sesungguhnya Al-Quran itu orang yang menghafalkannya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Anda beruntung, Bapak Ibu wali murid beruntung, anak-anaknya ditakdirkan pada penghafal Quran. Nafuzu bihi wa bi khidmatihi, insyaallah kita semua akan beruntung dengan berkhidmah pada Al-Quran. Fakader, maka Anda sebagai kader, biikbalina, butuh support kita semua, kader-kader kita ini. Pondok ini Masya Allah, betul-betul saya dengar tadi malam itu, ya, dan semua cabangnya itu Masya Allah gratis nih. Anda ada bayar, di sini ada. Betul? Ya Allah. Di tempat lain saya pernah ada kiai pidato, saudara-saudara, santri di pondok saya ini tidak ada yang bayar, karena yang bayar bapak ibunya. Santrinya tidak bayar, yang bayar siapa tadi? Bapak ibunya. Di sini betul-betul Masya Allah gratis. Para muhsinin semoga diberikan Allah kemudahan rizki. Maka tadi fakader biikbalina mustamir, keberadaan kader-kader Al-Qurani dengan support kita semua biikbalina mustamir, dia akan terus berlangsung. Hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf jika saya berbicara lebih dari waktu yang diberikan dan saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai akhir. Masya Allah, nyuwun duko ya ibu nih, nyuwun duko. Tidak sopan pada beliau karena saya sudah tahu itu dari Malang sudah hadir, dari Batu perjalanannya cukup jauh. Mohon pamit, sekali lagi mohon doakan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberian cenderamata kepada Dr. Honoris Causa Kiai Haji Zulfa Mustafa, kepada pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ainul Yaqin SK, dimohon untuk memberikan cenderamata.